Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Dingin dan gelapnya lingkungan menyelimuti keduanya saat mereka berjalan di dalam gua gunung yang sunyi. Di tengah keheningan, hanya langkah kaki lembut dua orang yang bisa terdengar. Suasana di sekitarnya menyebabkan dokter peri kecil secara naluriah memeluk dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan berjalan perlahan di depannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia meningkatkan langkahnya dan mengikuti di belakangnya. Dalam lingkungan ini, hanya pria muda di depannya yang memberinya rasa aman. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit dalam suasana sunyi, dokter peri kecil mulai merasakan bahwa suasana yang sangat sunyi itu tak tertahankan. Namun pada saat itu, pemuda di depannya tiba-tiba berhenti. Dokter peri kecil gagal untuk bereaksi tepat waktu dan dengan lembut menabrak punggung Xiao Yan. Pertemuan intim itu menyebabkan dokter peri kecil mundur selangkah dengan wajah yang sangat merah saat dia dengan malu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Kontak lembut sebelumnya juga menyebabkan Xiao Yan menarik napas dalam dan berat. Dia terbatuk-batuk sambil menunjuk ke arah pintu batu di mana cahaya kuning redup dipancarkan dan tanpa daya berkata, "Ini jalan buntu." Mendengar ini, dokter peri kecil mengatupkan kedua alisnya dan mengambil 2 langkah ke depan. Menghadapi pintu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Di balik pintu batu itu seharusnya menjadi tujuan kita. Jika sesepuh kuno telah membangun gua di sini, saya tidak berpikir bahwa dia akan menciptakan gua yang tidak mengarah kemanapun." Xiao Yan melangkah maju dan menyentuh pintu batu. Setelah memperkirakan ketebalannya, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Pintu batu itu sangat tebal dan membutuhkan kekuatan seorang dosi untuk mendobraknya dengan paksa. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan. Lihatlah cahaya kuning yang dipancarkan dari pintu batu, ini jelas merupakan teknik jebakan elemen tanah. Jika Anda lebih memperhatikan detailnya, tidak sulit untuk membukanya. Setelah memberi Xiao Yan pandangan meremehkan, dokter peri kecil meletakkan tangan kurusnya di pintu batu yang mulai bergerak perlahan. Kamu tahu tentang teknik jebakan? Jika saya mengingatnya dengan benar, itu adalah elemen kayu atau tanah yang sangat bagus di Douze. Melihat wajah serius pada dokter peri kecil, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Hanya saja saya telah membaca beberapa buku tentang teknik perangkap. Saya tidak dapat dianggap kompeten tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika saya menggunakannya untuk menyelidiki. Dokter peri kecil dengan sembarangan menjawab saat gerakan tangannya tetap anggun seperti biasanya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tapi tidak mengganggu pengamatannya. Pandangannya beralih dari pintu batu dan menggunakan cahaya redup, mengukur dinding batu di sekitarnya. Di dinding batu ada beberapa ukiran samar. Mereka menjadi kabur tetapi Xiao Yan bisa melihat beberapa bentuk manusia yang kemungkinan ditinggalkan oleh pemilik gua. Ketemu. Saat Xiao Yan sedang mempelajari dinding batu, suara bahagia dari dokter peri kecil mendorongnya untuk mengalihkan pandangannya. Di samping dinding batu, dokter peri kecil sudah berjongkok, tangan kurusnya menyentuh titik kecil yang menonjol di dinding batu. Saat dia menekannya, suara berderit perlahan bergema di seluruh gua. Menonton pintu batu yang naik, Xiao Yan menghela nafas lega dan mengacungkan jempol ke dokter peri kecil. Mengikuti pintu batu yang menjulang, cahaya redup memancar dari belakangnya, mengusir kegelapan di sekitar mereka. Melihat interior cerah di balik dinding batu, dokter peri kecil tersenyum tapi mundur 2 langkah. Kemudian dia menghadap Xiao Yan, mengangkat dagunya dan tersenyum, "Silakan, masuk." Mengangkat bahu, Xiao Yan mengambil beberapa batu dan dengan kasar melemparkannya ke dalam gua. Dia merasa sedikit diyakinkan ketika dia tidak melihat reaksi apapun. "Kamu benar-benar orang yang terlalu berhati-hati." Melihat Xiao Yan tidak lupa untuk berhati-hati bahkan pada saat ini, dokter peri kecil hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Terima kasih atas pujian Anda." Sambil tersenyum acuh tak acuh, Xiao Yan melangkah dengan hati-hati melintasi pintu batu dan memasuki interior. Melihat Xiao Yan telah melangkah maju, dokter peri kecil mengikuti dari belakang. Saat melangkah ke bagian dalam gua, jangkauan penglihatan mereka tiba-tiba melebar. Di balik pintu batu ada ruangan besar yang tampak sederhana dan kosong. Dipasang di dinding adalah batu bulan yang digunakan sebagai sumber cahaya.
Di tengah ruangan ada kursi dengan kerangka dengan tengkorak yang jatuh diletakkan di atas tulang pahanya. Pemandangan ini, jika dilihat dari suasana hening ini, tampak cukup mengerikan. Di depan kursi ada meja batu hitam lebar dan panjang. 3 wadah batu yang terkunci ditempatkan dengan rapi di atasnya. Selain itu, ada sejumlah besar koin emas berkilau dan barang berharga lainnya di 3 sudut lainnya. Hanya dengan jumlah koin emas, total kekayaan di ruangan ini lebih dari ratusan ribu. Barang berharga dan uang bukanlah sesuatu yang tidak dimiliki Xiao Yan, dan dari cara barang-barang berharga ini ditempatkan secara acak, tampaknya pemiliknya juga tidak menjunjung tinggi mereka. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari emas mengkilap, memindahkannya ke sudut terakhir ruangan sebagai gantinya. Kebahagiaan muncul di wajahnya saat dia melakukannya. Sudut terakhir ruangan itu adalah hamparan bunga yang dibuat dengan menumpuk tanah menjadi satu. Di dalamnya tumbuh banyak bunga dan tanaman berbeda yang menyelimuti hamparan bunga dengan wewangian. Sambil menatap tanaman ini, Xiao Yan dan dokter peri kecil bergegas maju berbarengan. Orang biasa mungkin tidak mengenali tanaman ini, tetapi mereka tahu betul bahwa tanaman yang tampaknya biasa ini lebih berharga daripada tumpukan emas di ruangan itu. Daun biru ungu, buah ginseng roh putih, biji teratai salju. Dokter peri kecil menatap kosong ke hamparan bunga kecil. Satu persatu, nama bahan obat langka dan mahal diam-diam keluar dari mulutnya yang merah dan lembab. Ice Spirit Blazing Grass. Saat dia menyapu pandangannya ke seberang hamparan bunga, Xiao Yan tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan menatap tajam ke tengah petak bunga tempat rumput merah dan putih tumbuh. Daun rumput ini dipisahkan menjadi 2 warna. Batangnya, yang berwarna putih, juga ditutupi dengan tetesan dari apa yang tampak seperti kristal es, sementara ujungnya yang kemerahan seperti bola api yang menyala. 2 warna dan elemen yang berlawanan telah tumbuh secara ajaib di tanaman. Kabut tipis mengelilingi tanaman ini, membuatnya tampak seperti melayang di antara awan. Rumput aneh ini bernama Ice Spirit Blazing Grass, bahan yang sangat langka yang juga merupakan bahan yang diperlukan untuk pil teratai darah. Xiao Yan dengan semangat menatap rumput obat saat ekspresi gelisah muncul di wajahnya. 2 dari bahan obat yang dia temukan tidak ada berita meskipun telah mencari di seluruh kota Wutan selama 6 bulan telah berakhir di tangannya tidak lama setelah memulai perjalanannya. Keuntungan tak terduga ini adalah sesuatu yang mengisi hati Xiao Yan dengan kebahagiaan. Apakah kamu juga mengenali ini? Melihat bagaimana Xiao Yan dengan penuh semangat menatap Ice Spirit Blazing Grass, dokter peri kecil bertanya dengan suara terkejut. Ini adalah sesuatu yang saya butuhkan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebelum memiringkan untuk menatap dokter peri kecil. Sungguh orang yang menyebalkan, langsung memilih yang paling berharga. Mendengar kata-kata Xiao Yan, dokter peri kecil segera mengangkat alisnya dan bergumam dengan enggan. Sambil tersenyum malu, Xiao Yan melambaikan tangannya, maaf tapi aku benar-benar membutuhkannya. Saya sudah mencarinya cukup lama. Melihat bahwa dokter peri kecil masih tampak tertekan, Xiao Yan hanya bisa berkata tanpa daya. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Saya akan mengambil Ice Spirit Blazing Grass. Adapun sisa bahan obat di sini, kamu akan mengambil 2/3 dan aku akan mengambil 1/3 sisanya. Mendengar saran Xiao Yan, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya, warna wajahnya tampak sedikit lebih baik. Xiao Yan menghela nafas saat melihat dokter peri kecil menganggukkan kepalanya. Tanpa khawatir akan menimbulkan kecurigaan, dia mengekstraksi banyak botol giok yang sangat indah dari cincin penyimpanannya dan sekop batu giok. Dia dengan hati-hati menggali tanah di sekitar Ice Spirit Blazing Grass dan akhirnya menempatkan tanaman itu, bersama dengan tanah ke dalam botol batu giok. Xiao Yan dengan cepat menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya sebelum membuka sudut mulutnya dan tersenyum. Setelah itu, dia menyerahkan sekop giok kepada dokter peri kecil yang menunjukkan padanya untuk menggali tanaman obat. Mata dokter peri kecil mengikuti Ice Spirit Blazing Grass saat Xiao Yan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dengan enggan menarik pandangannya. Untuk seseorang seperti dia yang menyukai obat-obatan, mendapatkan satu tanaman obat yang sangat langka akan membuatnya jauh lebih bahagia daripada mendapatkan ratusan ribu uang atau perhiasan. Sang dokter peri kecil menghela nafas, merasa sangat kesal di dalam. Seandainya pria ini tidak secara tidak sengaja menemukan rahasia di tebing, semua ini akan menjadi miliknya.
Tapi sekarang sayang, mengingat hal ini menyebabkan dia merasakan keinginan untuk menangis tapi air matanya tidak kunjung keluar. Kamu harus pergi dan mati saja, bajingan. Setelah mengutuk, dokter peri kecil menerima sekop dari Xiao Yan dan mulai dengan hati-hati menggali tanaman obat berharga dari petak bunga sebelum memasukkannya ke dalam botol batu giok. Setelah mengamati dokter peri kecil menggali tanaman obat, tatapan Xiao Yan sekali lagi berkeliaran di seluruh ruangan tetapi dia tidak melihat sesuatu yang menarik. Akhirnya, dia mengembalikan pandangannya ke 3 wadah batu yang ditempatkan di tengah ruangan. Xiao Yan perlahan berjalan menuju bagian depan meja batu dan menyentuh kunci logam. Dia merasakan kehangatan saat kulitnya bersentuhan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Agar bisa mempertahankan kehangatan dalam waktu yang lama, kuncinya pasti tidak terbuat dari logam biasa. Tidak ada gunanya mencoba menghancurkannya dengan paksa. Di mana kuncinya? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekeliling. Matanya segera tertuju pada kerangka yang duduk di belakang meja batu. Ketika dia menurunkan pandangannya, matanya menjadi cerah ketika dia menemukan 3 kunci hitam tergantung di tangannya. Menggosok tangannya, Xiao Yan melangkah maju dan menatap kerangka itu. Rasa jijik memenuhi hatinya saat dia perlahan melepaskan tinjunya sebelum dengan hati-hati meraih kunci dan menariknya dengan ringan. Krek, karena tahun-tahun yang telah berlalu, kekuatan kecil berhasil mematahkan lengan kerangka itu, menyebabkannya jatuh. Melihat tangan kerangka yang patah, Xiao Yan tersenyum canggung sebelum membungkuk ke kerangka yang tersisa. Setelah itu, Xiao Yan membungkuk untuk mengambil lengan yang patah itu, berniat untuk menggantinya. Tangan Xiao Yan melingkari lengan kerangka saat alisnya tiba-tiba terangkat. Dia bisa merasakan bahwa beban tulang ini sedikit tidak wajar. Dari sudut matanya, Xiao Yan mengintip ke arah dokter peri kecil yang dengan hati-hati menggali tanaman obat sebelum kembali ke tulang kerangka di tangannya. Matanya mengamati bagian yang rusak di bagian atas hanya untuk menemukan bahwa ada gulungan kecil yang tersembunyi di dalam celah tulang. Mengamati gulungan yang tersembunyi secara diam-diam, Xiao Yan menelan ludahnya saat jarinya tanpa sadar meraih ke dalam dan dengan cepat menariknya keluar sebelum melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hanya setelah gulungan itu berada di cincin penyimpanannya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menyapu debu dari lengan kerangka sebelum menempatkannya kembali ke posisi semula. Xiao Yan menyeringai, melemparkan kunci di tangannya dan perlahan menuju ke 3 wadah batu di atas meja batu. Xiao Yan membawa kunci kotak dan sekali lagi, dia menyentuh kunci logam yang hangat. Memiringkan kepalanya dan melirik ke arah dokter peri kecil yang telah selesai menggali semua tanaman obat, dia tersenyum dan berkata, "Cepat ke sini. Saya tidak ingin dituduh mencoba mengantongi segalanya ketika saya membuka kotak ini. Setidaknya Anda memiliki semacam hati nurani." Dokter peri kecil mengangkat hidungnya, membawa 10 botol plus di dadanya dan meletakkannya di atas meja batu. Akhirnya, dia dengan enggan memilih 6 botol dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. "Hei, ini milikmu." Xiao Yan menerimanya dengan senyuman, melirik sekilas dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ice Spirit Blazing Grass sudah ada di tangannya sehingga tanaman obat berharga lainnya tidak terlalu penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan 3 kunci hitam di depan dokter peri kecil dan tersenyum. "Kalau begitu aku akan membukanya." "Buka mereka." Setelah membuat Xiao Yan terlihat kesal, dokter peri kecil dengan cepat meletakkan botol giok di sekitar pinggang dan dadanya. Dengan segera, pinggangnya yang sempit tampak jauh lebih penuh dari sebelumnya. Xiao Yan menjilat bibirnya saat dia menatap wadah batu itu. Dia secara acak memilih salah satu kunci, mengangkat kunci pertama dan memasukkannya dengan hati-hati. Bukan ini. Kunci macet di tengah jalan menyebabkan Xiao Yan mengangkat bahu dan menggantinya dengan kunci kedua. Salah lagi. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memegang kunci terakhir dengan erat dan sekali lagi dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kunci. Melihat kuncinya perlahan menghilang ke dalam gembok, Xiao Yan dan dokter peri kecil secara tidak sengaja menahan napas. Satu-satunya suara di seluruh ruangan berasal dari kunci yang didorong melalui lubang kunci dari kunci logam. Dentang. Tiba-tiba, suara jelas terdengar dari dalam ruangan, mendorong tangan Xiao Yan untuk membeku. Ini tidak terkunci. Melihat belenggu kunci diluncurkan dari kunci, Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata, "Cepat dan buka."
Wajah dokter peri kecil penuh dengan keinginan dan kebahagiaan saat dia berkata dengan suara tidak sabar. Xiao Yan melirik ke arah dokter peri kecil yang cemas tetapi tidak mengindahkan panggilannya. Sebaliknya, dia meraih tangannya dan melangkah mundur. Dia kemudian menyejajarkan telapak tangannya dengan kotak itu dan melepaskan kekuatan kuat dari telapak tangannya yang mengangkat tutup kotak batu. Setelah tutupnya dibuka, Xiao Yan menunggu beberapa saat lagi dan menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada reaksi. Melirik ke arah dokter peri kecil yang tangannya melingkari dadanya sambil dengan dingin menatapnya, Xiao Yan hanya mengangkat bahu, selalu baik untuk sedikit berhati-hati. Jika Anda terlempar ke pegunungan binatang ajaib, saya pikir Anda akan memiliki waktu yang lebih bahagia tinggal di sana daripada di dunia luar. Alasannya karena bahkan binatang sihir itu tidak berhati-hati sepertimu. Dokter peri kecil meringkuk dan berkata, "Saya memiliki pemikiran yang sama." Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Setelah memberikan tatapan tajam pada pria tak tahu malu di sampingnya, dokter peri kecil berjalan menuju meja batu. Dia melihat ke dalam kotak batu yang terbuka dan terkejut. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke dalamnya dan mengambil gulungan kuno berwarna pelangi. "Apa ini?" Xiao Yan dengan rasa ingin tahu menoleh dan bertanya. "Buku racun yang mencatat metode membuat racun." Dokter peri kecil membuka gulungan itu dan berkata sambil tersenyum. "Buku racun?" Mengangkat alisnya karena terkejut, Xiao Yan mengambil gulungan itu dari tangan peri dokter dan membacanya sekilas. Melihat beberapa kata yang tertulis di sisi gulungan 7 warna, Xiao Yan berkata dengan takjub, "Buku racun pelangi? Sebenarnya ada sesuatu yang berfokus pada cara membuat racun? Jangan beritahu saya bahwa orang yang meninggalkan ini juga seorang dokter? Tabib biasanya satu-satunya di benua Douqi yang menggunakan racun untuk melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang yang mahir menggunakan posisi seperti itu biasanya disebut master racun di benua itu. Namun, status seorang master racun masih jauh dari seorang alkemis. Mungkin begitu. Tapi Anda tidak diizinkan untuk membagi ini dengan saya. Karena kedekatan unsur saya tidak bisa menjadi seorang alkemis jadi saya hanya bisa mengandalkan hal-hal ini." Ekspresi sedih muncul di wajah dokter peri kecil setelah dia berbicara. Jelas bahwa keinginan terbesarnya adalah menjadi seorang alkemis dan bukan master racun yang dibenci dan tidak disukai orang. Mengamati dokter peri kecil yang tampak sedih, Xiao Yan tersenyum, menyerahkan gulungan 7 warna dan berkata, "Ini adalah hal yang cukup bagus tapi itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menguasainya. Hanya pelatihan Douqi menghabiskan semua energi saya. Saya tidak cukup bodoh untuk memulai sesuatu yang lain, menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah." "Terima kasih." Dokter peri kecil merasakan kelegaan yang dalam di hatinya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dan memberikan anggukan terima kasih yang terakhir. "Kamu bisa menyingkirkan apa yang ada di tanganmu. Saya mungkin tidak dianggap sebagai pria sejati, tetapi mengingat hubungan kita saat ini sebagai mitra, saya tidak akan mencoba mengambil semuanya untuk diri saya sendiri." Mengamati dokter peri kecil yang dengan lambat menyingkirkan gulungan pelangi, Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan suara hambar. Wajah dokter peri kecil tercengang saat rasa malu muncul. Dia membuka tangannya, memperlihatkan sekantong kecil bubuk hijau di atasnya. "Aku." Tertangkap basah oleh Xiao Yan, dokter peri kecil yang berwajah merah kehilangan kata-kata. "Lupakan. Menjadi seorang wanita, wajar bagi Anda untuk mengambil beberapa tindakan pencegahan saat Anda ikut dengan saya untuk mencari harta karun." Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. "Terima kasih." Sekali lagi, dokter peri kecil mengucapkan terima kasih saat dia buru-buru menyingkirkan bubuk hijau di tangannya. Xiao Yan menyentuh wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke wadah batu kedua. Dia memasukkan kunci dan perlahan memeriksa bagian dalamnya. Apa efek dari bubuk hijau? Saat kunci di tangannya perlahan-lahan dimasukkan lebih dalam ke kunci, Xiao Yan secara acak mengajukan pertanyaan. Ini dibuat dengan Drunken Dragon Grass dan beberapa bahan obat lain dengan efek penenang. Setelah dihirup ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan seseorang tertidur setidaknya selama setengah hari. Tapi bubuk ini hanyalah racun sederhana. Siapapun dengan kekuatan tertentu akan dapat menggunakan Douqi untuk menekan efek dan memaksanya keluar dari tubuh. Dokter peri kecil menjawab dengan malu-malu. Untungnya itu bukan racun yang mematikan. Setidaknya kamu tidak begitu ganas.
Xiao Yan menggosok bibirnya, memutar pergelangan tangannya dan tersenyum, terbuka. Mengikuti suara Xiao Yan, kotak batu yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan. Di bawah cahaya batu bulan, semua yang ada di kotak batu segera diungkapkan kepada Xiao Yan dan dokter peri kecil. Gulungan lain, Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat gulungan hitam yang ditempatkan di dalam kotak. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kotak, mengeluarkan gulungan itu dan membaliknya. Akhirnya, tatapannya berhenti pada kata-kata kecil di tepi gulungan itu, teknik terbang suan tinggi, sayap elang. Teknik dou terbang, mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih besar saat dia menggumamkan kata-kata yang tidak dikenalnya. Dalam keterkejutannya, dia berkata dengan suara serak, ini sebenarnya teknik dou terbang yang langka? Teknik dou terbang, apa itu? Mendengar nama ini untuk pertama kalinya, dokter peri kecil mengedipkan matanya dengan ragu. Dia telah mendengar tentang teknik dou serangan, teknik dou pertahanan, teknik dou agility dan banyak lainnya. Tetapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang teknik dou terbang. Seperti namanya, teknik dou ini memungkinkan seseorang terbang di udara. Xiao Yan mendecakkan bibirnya karena terkejut saat dia menjelaskan. Terbang, bukankah itu sesuatu yang membutuhkan kekuatan setidaknya seorang douling? Dokter peri kecil menunjukkan keterkejutan awal pada penjelasan itu sebelum tampak bingung. Di benua Douqi, hanya dengan kekuatan douling seseorang dapat meninggalkan tanah dan terbang untuk jarak yang dekat. Hanya setelah kekuatan seseorang mencapai Douwang atau Douhuang, seseorang dapat menggunakan Douqi untuk membentuk sepasang sayap energi di punggungnya. Sayap ini akan memungkinkan mereka untuk mengatasi ikatan mereka ke tanah dan terbang di antara awan. Adapun teknik dou terbang, itu adalah teknik rahasia aneh yang memungkinkan praktisi membentuk dua ekstensi kecil yang menonjol dari pembuluh darah di punggung seseorang. Dengan dua ekstensi ini, seseorang akan dapat membentuk sepasang sayap dan terbang di udara bahkan jika seseorang tidak memiliki kekuatan Douwang. Terbang adalah sesuatu yang merupakan godaan besar bagi banyak orang. Untuk memenuhi godaan ini, banyak orang kuat mengerahkan semua upaya mereka untuk meraih impian yang tak terjangkau menjadi Douwang. Pada saat yang sama, banyak juga yang ingin mencari jalan pintas dengan menemukan teknik dou tipe terbang yang langka dan berharga ini. Xiao Yan perlahan menghela nafas panjang saat dia memegang gulungan hitam di tangannya. Dia dengan paksa menekan kebahagiaan dalam dirinya sebelum melambaikan tangannya pada dokter peri kecil. Aku tahu, ini untukmu kan? Setelah mengamati tindakan Xiao Yan, dokter peri kecil memahami niatnya dan mengangguk tanpa daya. Haha, semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Xiao Yan menyeringai. Akuisisi hari ini hampir membuat wajahnya lumpuh karena tersenyum. Masih ada satu lagi. Ayo cepat, kami akan pergi setelah kami membukanya. Dokter peri kecil mengalihkan pandangannya ke kotak batu terakhir dan mendesak. Bersenandung. Dengan dua perolehannya, tubuh Xiao Yan penuh energi. Dia memegang kunci terakhir yang tidak digunakan dan bersiap untuk membuka kotak batu. Ruangan yang luas sekali lagi menjadi sunyi. Tepat saat Xiao Yan membungkukkan tubuhnya dan hendak membuka kotak itu, dia tiba-tiba menegang. Dia dengan cepat berbalik dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Seseorang datang. Apa? Mendengar kata-kata itu, dokter peri kecil juga kaget. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Hanya kami berdua yang tahu tentang tempat ini. Saya tidak salah dengar, ada cukup banyak orang. Xiao Yan menatap dokter peri kecil dengan wajah yang mengerikan. Rasa dingin melintas di matanya. Anda curiga saya telah memanggil orang-orang ini? Melihat ekspresi Xiao Yan, kemarahan meletus di wajah dokter peri kecil. Seandainya aku ingin menyakitimu, kamu akan mati berkali-kali. Melihat kemarahan di wajah dokter peri kecil tampak asli, Xiao Yan mengatupkan alisnya dan dengan cepat berbalik. Dia mencoba untuk memasukkan kunci di tangannya ke dalam lubang, tetapi dalam kecemasannya, dia berulang kali gagal melakukannya. Sialan! Sambil mengeluarkan teriakan kemarahan, Xiao Yan meraih kotak batu itu dengan kedua tangan untuk mengangkatnya. Sayangnya, dia menemukan bahwa wadah itu tertancap di atas meja batu. Bodoh! Xiao Yan sekali lagi memarahi dengan wajah pucat sebelum perlahan menghela nafas. Dengan suara dingin, dia berkata, mereka ada di sini. Mendengar kata-kata Xiao Yan, dokter peri kecil dengan cepat mengarahkan pandangannya ke pintu batu.
Telinganya juga menangkap suara langkah kaki yang mendekat. Dokter peri kecil. Terima kasih telah memimpin. Tampaknya informasi yang kami dapatkan itu benar. Lebih dari 10 sosok perlahan masuk dari kegelapan di luar pintu sementara tawa yang akrab dan menyenangkan bergema di dalam ruangan. Molly, setelah mendengar suara itu, dokter peri kecil segera mengatupkan giginya dengan erat. Di luar pintu batu, lebih dari 10 sosok perlahan muncul, menghalangi pintu masuk. Sosok lain masuk dari belakang mereka. Di bawah cahaya Moonstones, wajah sosok itu akhirnya terungkap untuk mengidentifikasi pemimpin muda perusahaan mercenary Wolfhead, Molly. Ketika pandangannya awalnya menyapu tumpukan emas berkilau di sudut, keserakahan terlihat di matanya. Dia menjilat bibirnya sebelum mengarahkan pandangannya ke dua kotak batu yang dibuka oleh Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf mengganggu kalian berdua." Xiao Yan perlahan mengencangkan cengkeramannya pada kunci di tangannya. Wajahnya berubah sedikit suram saat dia melirik ke arah dokter peri kecil yang mengerutkan kening di sampingnya dengan dingin berkata kepada Molly, "Kamu mengikuti kami?" Itu tidak bisa dianggap sebagai mengikuti. Beberapa hari yang lalu, saya menerima informasi bahwa dokter peri kecil telah menemukan gua harta karun. Karena saya tidak tahu tentang lokasi tepatnya, Molly mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimana Anda mendapatkan informasi ini?" "Saya hanya memberitahu asisten saya Li Fei tentang ini." Kamu menyuap dia?" Kecurigaan melayang di wajah dokter peri kecil, tetapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Wanita itu sangat bodoh. Hanya dengan beberapa kata manis, dia dengan patuh menceritakan semuanya padaku. Molly tersenyum, tidak menyangkal spekulasi dokter peri kecil. "Anda bajingan." Dengan alis tegak, dokter peri kecil itu menjerit. "Maaf, tapi hal-hal di sini terlalu penting bagi perusahaan mercenary Wolfhead kita. Setelah kami memilikinya, kami akan dengan mudah dapat menyerap semua faksi di kota Kingsan. Ketika saatnya tiba, kami akan memiliki kemampuan untuk berkembang di luar kota. Visi kami berada di luar kota kecil ini." Molly berkata tanpa emosi. "Serahkan semuanya padaku. Dokter peri kecil, kau harus menjelaskan perasaanku padamu. Selama Anda bersedia menjadi milik saya pasti tidak akan menganiaya Anda ketika saya akhirnya mengambil alih perusahaan Wolfhead Mercenary." Molly menatap dokter peri kecil dengan penuh emosi saat dia berbicara dengan nada yang semakin lembut. "Menjadi milikmu, hanya berbicara denganmu sekarang membuatku jijik." Suara dokter peri kecil itu kejam saat bibir merah lembabnya terbuka untuk mengejeknya. Tampaknya tindakan Molly menyuap orang-orang di sekitarnya telah memicu amarahnya. Rasa dingin melintas di mata Molly saat dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Itu tidak penting. Aku akan memaksamu tetap di sisiku." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Molly mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang pendiam di sampingnya dan tertawa, "Aku sudah memberitahumu untuk bergabung dengan perusahaan mercenary Kepala Serigala tapi kamu menolak untuk mendengarkanku. Sekarang, sudah terlambat bahkan jika Anda ingin bergabung. Perusahaan tentara bayaran bahkan tanpa dadosi sebenarnya sesombong ini?" Xiao Yan mengusap hidungnya dan dengan memprovokasi menggelengkan kepalanya. "Setidaknya akan mudah membunuhmu." Molly mengungkapkan senyuman yang penuh dengan niat membunuh. "Serahkan semuanya. Aku akan membiarkanmu mati utuh." Molly dengan dingin menatap Xiao Yan dengan tangan disilangkan di dadanya. Xiao Yan dengan dingin menarik mulutnya. Tatapannya mengamati lencana di dada 10 tentara bayaran aneh yang memblokir pintu keluar, melihat sekilas kekuatan mereka. Tentara bayaran ini semua memiliki kekuatan bintang 4 atau 5 doze sementara Molly adalah bintang 6 doze. Setelah menimbang susunan pemain lawan di dalam hatinya, hati Xiao Yan tenggelam. Pada keadaannya saat ini, dia paling banyak bisa menangani doze bintang 4. Jika dia melepaskan pedang hitam yang berat dari punggungnya, dia seharusnya bisa bertahan melawan doze dari 6 bintang. Namun, saat ini ada lebih dari 10 tentara bayaran yang sangat kuat di dekat pintu batu. Dalam keadaan normal, jika mereka menyerangnya sebagai sebuah kelompok, Xiao Yan kemungkinan besar akan terbunuh dengan kekuatannya saat ini. "Guru!" Xiao Yan berteriak memanggil Yao Lao di dalam hatinya tapi tidak mendapat tanggapan. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Tampaknya mustahil untuk membuat Yao Lao membantunya keluar dari kekacauan ini. Molly memeluk lengannya dan berdiri di tengah pintu batu.
Wajahnya yang tampak menyeramkan menatap wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat dan merasa seperti kucing yang bermain dengan tikus. Meski punya potensi besar, itu belum dikembangkan. Ah, sejujurnya, saya khawatir Anda akan membalas dendam di masa depan. Untuk menghindari perasaan khawatir tentang kemungkinan seperti itu, aku harus membunuhmu di sini dan sekarang. Dengan lembut mengetuk jari-jarinya di tangannya, Muli berbicara sambil tersenyum. Sejak dia masih kecil, ayahnya telah memperingatkannya, jika mungkin, untuk membunuh siapapun yang telah dia sakiti dan tidak membiarkan pihak lain memiliki kesempatan untuk kembali untuk membalas dendam. Xiao Yan menatap Muli yang penuh senyum dan matanya menyipit. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang yang selalu menindas orang lain tetapi dia tidak pernah menyaksikan serangan kelompok semacam ini dengan niat untuk membunuh. Kamu benar, jika saya memiliki kesempatan untuk pergi, saya pasti akan membuat masalah bagi perusahaan mercenary kepala serigala. Sudut mulutnya naik dengan dingin saat Xiao Yan berbicara. Sungguh mengagumkan bahwa Anda mampu tampil kuat dalam situasi seperti itu. Tapi kamu hanya memperkuat niatku untuk membunuhmu. Muli tersenyum saat niat membunuh melintas di matanya. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya, mengungkapkan niat membunuh yang serupa di matanya. Saat Xiao Yan sedang mempertimbangkan bagaimana melarikan diri, tangannya yang ada di belakangnya tiba-tiba bergerak saat sesuatu didorong ke atasnya. Mempersempit matanya, Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa ada yang menyadarinya saat sudut matanya secara acak melirik ke arah dokter peri kecil yang berdiri dekat di sampingnya. Ini adalah obat penenang dari sebelumnya. Bibir merah dokter peri kecil bergerak sedikit, mengeluarkan suara samar ke telinga Xiao Yan. Sedikit memiringkan kepalanya, Xiao Yan menyapu pandangannya ke seluruh dinding ruangan. Ketika dia memperhatikan 3 batu bulan yang memancarkan cahaya redup, sebuah ide lahir di hati Xiao Yan. Tetaplah dekat denganku, Xiao Yan menginstruksikan dengan ekspresi serius. Ah, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya dengan patuh. Pada saat ini, semua harapannya untuk melarikan diri telah ditempatkan pada Xiao Yan. Lakukan, bunuh anak itu. Ingatlah untuk tidak menyakiti dokter peri kecil. Itu wanita saya. Menonton pasangan itu, Muli dengan tegang melambaikan tangannya dan memerintahkan. Iya, setelah mendengar perintah Muli, 5 dari 10 tentara bayaran aneh di belakangnya langsung melangkah maju dan dengan ekspresi kejam dibebankan pada pasangan itu. Melihat pintu batu itu masih tertutup rapat meski kehilangan 5 orang untuk menyerang, Xiao Yan mengerutkan kening. Tentara bayaran yang berhati-hati ini membuatnya sakit kepala. Bang, setelah melirik tentara bayaran yang menyerangnya, Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan yang kuat melemparkan kantong obat penenang ke udara, yang kemudian meledak. Bubuk yang tersebar langsung menutupi seluruh ruangan. Tahan nafasmu, mereka yang berada di depan pintu tidak diperbolehkan bergerak. Saya ingin pintunya diblokir. Masih, serang mereka. Melihat bubuk obat yang tersebar, wajah Muli berubah saat dia dengan cepat meneriakkan perintahnya. Perintah Muli menyebabkan gangguan di antara tentara bayaran dengan cepat menjadi tenang. 5 tentara bayaran di ruangan itu mengeluarkan senjata mereka dari pinggang mereka dan menyerang Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan mata galak. Meraih dokter peri kecil dengan satu tangan, Xiao Yan mundur lebih jauh ke dalam ruangan. Dia kemudian tiba-tiba melingkarkan tangannya, segera menghisap moonstone di dinding ke arahnya. Batu bulan terlepas dari dinding dan terbang ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan memutar tangannya dan batu bulan disimpan ke dalam ring. Kehilangan salah satu sumber cahayanya, seluruh ruangan menjadi lebih gelap. Setelah menyimpan salah satu batu bulan, wajah Xiao Yan serius saat dia mengalihkan pandangannya. Tangan kanannya menyedot sisa 2 batu bulan yang juga dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Ketika batu bulan terakhir disimpan ke dalam cincin penyimpanan, seluruh ruangan menjadi hitam pekat. Pada saat kegelapan turun, Xiao Yan menarik lengan dokter peri kecil, berputar, dan menembak ke arah pintu keluar yang dia ingat dari ingatannya. Jangan panik, matikan percikan api Anda. Mereka yang ada di pintu, jangan bergerak dan mereka yang ada di ruangan tidak datang. Ingat, bunuh siapapun yang berani datang ke pintu. Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan wajah Muli menjadi gelap. Namun, dia sangat pintar dan membuat keputusan yang tepat dalam hitungan detik. Dengan seorang pemimpin di sekitar, Wolfhead Mercenary Company juga tenang.
Para tentara bayaran yang membawa percikan api dengan cepat menghabisi mereka. Namun, tepat ketika mereka akan menyerang mereka, angin kencang menyapu tentara bayaran ini. Ini diikuti oleh telapak tangan yang membawa kekuatan ganas yang menghantam dada mereka dengan keras. Segera, beberapa tentara bayaran yang tidak dapat bereaksi tepat waktu mengeluarkan teriakan teredam dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia datang, dia ada di pintu batu. Cepat, hentikan dia. Para tentara bayaran yang diserang menahan penderitaan mereka dan berteriak. Mendengar bawahannya berteriak, wajah Muli sekali lagi menjadi gelap. Dia mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa dan secara tidak sengaja berakhir di tepi pintu batu, benar-benar menghalangi satu-satunya jalan keluar. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat dan ganas ditembakkan dari depan mereka. Seandainya beberapa bintang 5 doze di pintu batu tidak bereaksi tepat waktu, mereka pasti akan hancur olehnya. Meskipun itu tidak terjadi, beberapa sosok ini terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah. Selama waktu beberapa sosok tidak stabil, dua angin deras diam-diam keluar dari celah di dalamnya. Pada saat angka-angka ini pulih, sudah sangat terlambat menghentikan pasangan itu dan mereka hanya bisa berteriak pada Muli yang berdiri di belakang, pemimpin perusahaan muda. Mereka menuju ke arahmu. Muli menyipitkan matanya dan merentangkan kedua kakinya, memblokir terowongan sempit dengan tubuhnya. Dia memegang tangannya erat-erat dan Douqi hijau muda secara bertahap mengalir. Di bawah pengaruh Douqi, tangannya mulai berubah menjadi warna kayu. Saya ingin melihat bagaimana Anda sebagai bintang 2 dozes mendorong saya kembali dalam konfrontasi langsung. Dengan tawa dingin, Muli mengeluarkan mutiara bercahaya malam dan melemparkannya ke depan. Cahaya redup hanya memiliki radius sekitar 2 atau 3 kaki tetapi lebih dari cukup di terowongan sempit ini. Tidak lama setelah dia melemparkan mutiara cahaya malam ke depan, dua sosok melangkahinya dengan kecepatan tinggi. Dengan cahaya dari mutiara, Muli bisa melihat gambar kabur dari niat membunuh di wajah Xiao Yan. Kembali, melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya seperti ngengat ke api, Muli tertawa dengan suara dingin. Tinju seperti kayunya yang dikelilingi oleh lampu hijau, dengan kejam dan dengan marah menyerang Xiao Yan sambil membawa kekuatan agresif. Teknik Xuandou rendah, kekuatan hutan. Douqi menuju ke arahnya menyebabkan wajah Xiao Yan menggigil. Dia mengangkat matanya dan bisa dengan jelas melihat ekspresi menyeramkan di mata Muli. Sialan! Xiao Yan memarahi dalam hatinya saat dia menarik napas. Tangannya lalu meraih pedang hitam besar di punggungnya dan mengangkatnya dengan teriakan. Memutar pergelangan tangannya, dia menyimpan pedang itu ke dalam cincin penyimpanan. Dengan lenyapnya pedang besar itu, kecepatan Xiao Yan meledak dalam sekejap mata. Douqi yang bergerak lambat dalam dirinya tiba-tiba menyembur melalui nadinya seperti air pasang. Ini adalah pertama kalinya Douqi Xiao Yan meletus setelah ditekan. Dia mengencangkan tinjunya dan banyak pembuluh darah mulai bergetar. Kekuatan menakutkan dengan cepat dikumpulkan. Merasakan Douqi yang melonjak di tubuhnya, dorongan kuat untuk bertarung muncul di wajah Xiao Yan yang halus dan tampan. Matanya dengan dingin melirik Muli, yang berada dalam jangkauan. Douqi dalam dirinya mulai mengikuti jalan Qi yang telah ditentukan oleh teknik Dou dan mulai berputar dengan cara yang tidak terkendali. Ledakan oktan, teriakan bergema di dalam hatinya hampir menyebabkan lengan di lengan Xiao Yan mengencang. Kain yang awalnya lembut telah berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Ruang kosong di bawah lengan baju berisi kekuatan yang kuat saat Xiao Yan menarik tinjunya ke belakang sebelum melemparkannya ke depan dengan kekuatan ledakan. Bang! Kedua tinju bertemu di bawah gua sempit dan suara seperti guntur yang teredam bergema di seluruh terowongan untuk waktu yang lama. Melihat Xiao Yan memiliki kekuatan yang sama dengannya, wajah Muli berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat beberapa level dalam sekejap mata. Aku sudah menghentikannya. Cepat, bunuh dia dengan cara apapun. Raungan dingin dan menyeramkan bergetar dari tenggorokan Muli. Kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini telah menyebabkan pemimpin perusahaan muda yang sangat licik ini menjadi cemas. Bahkan pada usia yang begitu muda, orang ini mampu bertarung secara setara dengan dirinya sendiri, bintang 6 doze. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia dalam beberapa tahun mendatang. Jika Xiao Yan diizinkan melarikan diri, Wolf Head Mercenary Company berpotensi menghadapi kemungkinan kehancuran.
Hanya berpikir untuk membalas dendam dengan kekuatan yang luar biasa itu menyebabkan niat membunuh Muli melonjak. Mendengar teriakan Muli, sudut mulut Xiao Yan terangkat mengejek. Dia menggerakkan bibirnya, meledak. Bang, ledakan lain yang diredam terdengar. Namun, ledakan ini datang dari dalam tubuh Muli. Sput, kekuatan tiba-tiba yang meledak di tubuhnya menyebabkan wajah Limu memutih dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar sebelum akhirnya dengan keras batuk seteguk darah. Ayo pergi, setelah menjatuhkan Muli, Xiao Yan dengan paksa menahan keinginan untuk membunuhnya. Dia segera menarik dokter peri kecil dan tanpa melihat ke belakang, menyerbu ke arah tebing berbahaya di luar. Segera setelah Xiao Yan kabur, lebih dari 10 tentara bayaran menyerang dari dalam ruang batu. Setelah melihat wajah pucat Muli di tanah, terperanjat memenuhi wajah mereka. Pemimpin perusahaan muda Doze bintang 6 benar-benar dipukuli oleh pemuda itu. Realitas mengerikan di hadapan mereka ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan syok sesaat. Idiot, apa yang kau lihat di sana? Pergi dan kejar dia. Kita harus membunuh anak itu. Begitu kita pergi, lepaskan sinyal kita dan suruh orang-orang yang berada di luar penyergapan untuk membunuhnya. Melihat wajah kosong bawahannya, Muli sekali lagi batuk darah saat dia menangis dengan marah. Iya, teriakan Muli mendorong tentara bayaran untuk pulih dari keterkejutan mereka saat mereka buru-buru menjawab. Setelah itu, mereka menghadapi pintu keluar dan buru-buru mengejar Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dengan susah payah, Muli menarik dirinya dan bersandar di dinding batu sambil menghela nafas panjang. Ekspresi sinis muncul di matanya. Mengepalkan tinjunya dengan erat dan meninju batu, dia berkata dalam-dalam, "Bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Jika tidak, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian." Xiao Yan tanpa ekspresi menarik dokter peri kecil saat dia terus menyerang menuju pintu keluar. Tinju yang dia sembunyikan di lengan bajunya berlumuran darah segar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan tersembunyi di Octane Blast melawan lawan setelah mempelajarinya. Hasilnya bagus di luar dugaannya. Namun, konfrontasi langsungnya dengan Muli juga sedikit melukainya. Mengingat pikiran licik Muli, dia akan menempatkan lebih banyak tentara bayaran dari Wolfhead Mercenary Company di atas tebing. Dengan napas tersengal-sengal, dokter peri kecil mengingatkan. Hanya dengan memanjat tebing kita memiliki kesempatan untuk tersesat di hutan dan melarikan diri. Jika tidak, kematian menunggu kita. Xiao Yan menjawab dengan muram. Setelah kita keluar dari terowongan, jangan memanjat tebing. Jika mereka memotong tali kami akan jatuh ke dalam kematian. Apa kau punya rencana lain untuk kabur jika kita tidak memanjatnya? Atau apakah Anda berniat menunggu yang lain keluar dan membunuh kami? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata tanpa menghentikan langkahnya. Dokter peri kecil menggigit bibir merahnya seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku bisa membawamu pergi bersamaku." Jantung Xiao Yan berdebar kencang dan dia menjadi diam. "Jangan terlalu pelin-pelan. Aku tidak akan menyakitimu setelah kamu membantuku." Melihat keraguan Xiao Yan, dokter peri kecil bisa menebak apa yang dipikirkan pria yang selalu berhati-hati ini dan hanya bisa memarahinya tanpa daya. Perlahan melepaskan napas, Xiao Yan sedikit mengangguk. Melihat persetujuan Xiao Yan, dokter peri kecil mengeluarkan seruling bambu pendek dari saku dadanya dan meletakkannya di mulutnya. Ketika dia meniup dengan ringan, suara yang agak aneh keluar dari seruling bambu, melewati terowongan dan berputar ke arah langit. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Melihat pintu keluar kecil di depan yang memancarkan cahaya redup, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. "Saya memanggil pasangan saya." Mengayunkan seruling bambu di tangannya, dokter peri kecil tersenyum, "Elang biru peringkat pertama. Binatang ajaib terbang." Mendengar kata-katanya, Xiao Yan merasa sedikit curiga. Ketika dia melihat dokter peri kecil mengangguk, kegembiraan melayang di wajahnya. Mereka diselamatkan. Sayangnya, masih ada satu kotak batu lagi yang belum dibuka. Dokter peri kecil mengikuti Xiao Yan dengan saksama saat dia berkata dengan menyesal. "Lupakan. Jangan terlalu rakus. Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami akan mengambilnya kembali." Ekspresi dingin muncul di wajahnya. "Haha, saya awalnya khawatir tentang hari-hari latihan berat di depan." Tanpa diduga, orang-orang ini telah memberikan hiburan. "Baiklah,
Wolfhead Mercenary Company, selama waktu yang saya habiskan di pegunungan binatang ajaib, saya akan bermain dengan Anda. Saat dia berlari di sepanjang terowongan, cahaya dari pintu keluar menjadi semakin terang. Sesaat kemudian, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi cerah, bulan yang cerah, keperakan dan bintang-bintang yang tersebar muncul di hadapan mereka. Setelah muncul di pintu keluar, Xiao Yan dengan cepat menarik dokter peri kecil dan bersandar di dinding batu. Tatapannya diam-diam mengamati puncak tebing dan menemukan banyak sosok di atasnya membawa obor dan berpatroli di daerah itu. Benar-benar ada sesuatu yang menunggu kita di sini. Xiao Yan melampiaskan amarahnya sebelum meletakkan telinganya di tanah. Dengan segera dia berkata dengan muram, para pengejar kita sudah tiba. Di mana binatang ajaib terbang milikmu itu? Mata dokter peri kecil mengamati langit malam. Sekali lagi, dia meletakkan seruling bambu di mulutnya. Suara aneh itu diam-diam menyebar ke seluruh langit. Pekik. Tidak lama setelah suara peluit dirilis, pekikan tajam terdengar di langit malam. Dengan bantuan cahaya bulan, Xiao Yan bisa melihat gambar buram elang tua besar dengan tubuh berwarna biru subur di dekat bagian dalam gunung di depan. Itu terbang dengan cepat dan dalam beberapa saat, mengambang dari tepi bawah tebing. Ayo pergi. Melihat kedatangan Blue Eagle, dokter peri kecil menghela nafas dan melambai pada Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mengangguk, dia berbalik dan melihat beberapa sosok di dalam gua. Dengan tawa dingin, tangannya memeluk pinggang sempit dokter peri kecil dan melompat, mendarat di belakang Blue Eagle yang besar. Xiao Lan, ayo cepat. Begitu mereka berada di tubuh elang, dokter kecil buru-buru mendesak. Mendengar suara dokter peri kecil, Blue Eagle segera mengepakkan sayapnya. Hembusan angin kencang berlalu dengan suara gedebuk. Setelah itu, bersama dengan dua orang di punggungnya, elang tersebut naik ke langit. Tembak jatuh. Menatap duo yang benar-benar berhasil menaiki elang biru, 10 plus tentara bayaran yang muncul di pintu masuk gua dengan tergesa-gesa berteriak kepada rekan-rekan mereka di atas tebing. Siu, siu, siu. TL, suara anak panah. Mendengar teriakan dari bawah, puncak tebing kebingungan untuk sesaat, tapi segera setelah hujan anak panah tiba-tiba terbang melintasi langit, dengan segera mengarah ke elang biru. Saat dia menatap hujan panah, Xiao Yan sedikit khawatir tetapi saat dia hendak menangkisnya, elang biru di bawahnya tiba-tiba mengguncang sayapnya dan angin kencang hijau muda bertiup, segera menyebabkan gelombang panah pertama jatuh ke kedalaman di bawah tebing. Saat dokter peri kecil berjongkok, angin kencang menyebabkan rambut panjangnya menjadi berantakan. Dengan tangan putih teratai membelai tubuh elang biru dengan lembut, dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, kita sekarang aman. Fiuh. Dengan berat mendesah, Xiao Yan dengan lemah duduk di atas tubuh elang biru. Melihat ke bawah untuk memandang hutan yang surut dengan cepat, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya, ini adalah pertama kalinya dia terbang begitu tinggi. Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lembut, pertempuran yang sangat intens dari sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Duduk di atas elang biru, Xiao Yan menatap gua itu, menatap tajam ke arah Muli yang saat ini didukung oleh tentara bayaran lain di pintu masuk gua. Kedua tatapan bertemu di langit malam, masing-masing tersenyum sinis, tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh yang mereka miliki untuk satu sama lain. Saat elang biru perlahan terbang menjauh, Xiao Yan menarik tatapan mautnya dan menoleh untuk melihat ke arah dokter peri kecil, dia bertanya, kemana kamu berencana untuk pergi? Saat jari-jarinya merapikan beberapa helai rambut halus di dahinya, angin yang bertiup langsung ke arahnya menyebabkan pakaian dokter peri kecil untuk menguraikan sosoknya, mengungkapkan lekuk indah yang telah disembunyikan sebelumnya. Saya akan kembali ke kelompok pengumpulan obat, kata dokter peri kecil dengan sombong. Kamu masih akan kembali? Muli itu juga bisa kembali. Mendengar kata-katanya, Xiao Yan bertanya, agak kagum. Hehe, begitu aku kembali ke grup pengumpulan obat, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dokter peri kecil tersenyum ringan saat dia berkata, dengan reputasi yang dia miliki di kota Kingsan, Muli tidak akan berani macam-macam padanya kecuali dia ingin membuat murka tentara bayaran di kota. Selanjutnya, begitu kita kembali ke kota Kingsan, dia bahkan akan lebih tidak berani untuk bergerak. Kekuatan Tausat Medicinal House tidak lebih lemah dari Wolfhead Mercenaries.
Selain itu, para pemimpin dari dua kelompok tentara bayaran besar lainnya juga berhutang budi padaku. Jika sudah seperti itu, lakukan apa yang kamu inginkan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan tahu betapa populernya dokter peri kecil dari tatapan yang digunakan tentara bayaran untuk melihat dokter peri kecil. Karena itu, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Bagaimana denganmu? Memalingkan kepalanya, dokter peri kecil tersenyum saat dia bertanya. Saya tidak akan kembali. Saya tidak memiliki popularitas seperti yang Anda miliki dan jika Muli ingin membunuh saya, tidak ada yang akan turun tangan untuk menghentikannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang telah saya tunjukkan, anak itu pasti akan berusaha mencari cara yang mungkin untuk membunuh saya. Jadi, saya tidak bisa kembali ke kota kecil Kingsan. Xiao Yan terkekeh saat dia dengan erat mencengkeram bulu elang biru. Kamu ingin pergi? Mendengar kata-kata ini, dokter peri kecil agak ragu-ragu bertanya. Meninggalkan? Hei, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti berlari dengan ekorku di antara kakiku. Dalam waktu dekat saya akan berlatih di pegunungan binatang ajaib untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, saya akan menemukan Wolfhead Mercenary Company untuk perlahan-lahan melunasi hutang saya. Xiao Yan menyeringai dengan kejam saat dia menyatakan, Komandan dari Wolfhead Mercenaries adalah Dosi Bintang 2. Jika Anda berencana untuk membalas dendam, Anda harus berhati-hati. Dokter peri kecil terdiam beberapa saat sebelum diam-diam memperingatkan Xiao Yan. Tenang, ini tidak seperti aku belum pernah melihat Dosi sebelumnya. Dengan santai menggerakkan tangannya ke sana kemari, Xiao Yan tertawa dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, bahkan Dadosi seperti Jia Lai Biklannya dihancurkan oleh Xiao Yan. Melihat kepercayaan pada Xiao Yan, dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Memutar kepalanya, dia mengarahkan Blue Eagle untuk terbang menuju pegunungan. Di belakang elang, saat suasana hati berangsur-angsur jatuh ke dalam keheningan, duo itu perlahan merenungkan persinggungan dekat mereka yang menarik dengan kematian. Hei, dasar anak nakal, lumayan. Untuk benar-benar mampu melarikan diri dari skenario berbahaya itu dengan biaya yang minimal, itu sudah melebihi ekspektasi saya. Saat Xiao Yan menutup matanya untuk memulihkan ki, tawa puas Yao Lao tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar Yao Lao akhirnya berbicara, Xiao Yan mengerutkan kening sebelum mengerang ke Yao Lao di benaknya. Kupikir kamu telah menghilang. Haha, anak nakal, kamu sangat picik. Jika aku tidak membiarkanmu secara pribadi mengalami bahaya semacam ini, bagaimana potensimu bisa meledak? Yao Lao tertawa terbahak-bahak sambil terus berbicara, selanjutnya, bagaimana perasaan melampaui batasan? Tidak buruk. Xiao Yan mengusap hidungnya saat dia berkata dengan sombong. Hei, apa kamu ingin balas dendam? Tawa Yao Lao seperti tawa rubah tua yang berbahaya, penuh dengan bujukan. Kapan Anda pernah melihat saya diintimidasi tanpa pembalasan? Karena bajingan itu ingin aku mati, bagaimana aku bisa melepaskannya? Meskipun Xiao Yan memiliki senyum kecil di wajahnya, ada kilatan dingin di matanya. Anda pernah mendengar apa yang dikatakan nona kecil itu? Komandan dari Wolfhead Mercenary Company adalah Dosi Bintang 2. Yao Lao tertawa sebelum melanjutkan. Jadi jika kamu ingin balas dendam, kamu harus maju ke Dosi secepat mungkin. Tentu saja, selama ini aku diam-diam akan berlatih di pegunungan binatang ajaib. Tidak peduli metode pelatihan berat apa yang digunakan guru, saya akan mengatasi semuanya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Haha, bagus. Karena kamu memiliki tekad seperti ini, aku akan menggunakan metode tercepat tanpa dampak negatif untuk menjadikanmu seorang Dosi. Yao Lao segera menjadi senang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Kebencian benar-benar obat terbaik untuk memajukan kekuatan seseorang. Setelah berputar-putar di langit beberapa saat, akhirnya elang tersebut melipat sayapnya saat mendarat di puncak bukit. Area kelompok pengumpul obat ada di bawah kita dan karena kamu tidak akan kembali, aku akan menempatkanmu di sini. Tunggu sampai besok sebelum kamu pergi sendiri, apa tidak apa-apa? Menatap api unggun di bawah, kata dokter peri kecil saat dia menoleh untuk tersenyum ringan pada Xiao Yan. Baik, Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menggenggam kedua tinju dan mengangkatnya ke dokter peri kecil dan dengan senyum cerah, dia menjawab, kalau begitu mari kita berpisah di sini, saat kita bertemu lagi, waktu yang lama mungkin telah berlalu. Iya,
Dagu putih salju dokter peri kecil mengangguk ringan saat dia sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya mengambil sekantong kecil obat dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Meskipun efektivitas bubuk obat ini tidak besar, mereka seharusnya hanya cukup untuk melindungi Anda. Menerima tas yang masih menyimpan sedikit kehangatan dari tubuhnya, Xiao Yan merasa agak terharu. Sejujurnya, dokter peri kecil dan dia hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, belum lagi dia juga tanpa malu-malu mengambil setengah dari harta yang seharusnya menjadi miliknya. Meskipun dia menyelamatkannya saat mereka melarikan diri, dalam situasi seperti itu, pria manapun akan melakukan hal yang sama. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tersenyum sebelum mengangguk. Dia melambai ke arah dokter peri kecil dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju hutan gelap. Sampai jumpa lagi. Saat kita bertemu lagi, aku akan menghancurkan kelompok tentara bayaran yang buruk itu untuk kita berdua. Hehe, aku akan menunggu. Dengan kedipan mata yang menawan, dokter peri kecil tertawa. Dia menyaksikan sosok pemuda itu perlahan memudar ke dalam kegelapan sebelum menoleh ke arah Kam, mengucapkan dengan suara lembut namun dingin, "Muli, tunggu dan lihat saja." Dendam seorang wanita lebih mengerikan dari yang bisa Anda bayangkan. Kemarahannya tidak mengenal batas dan kebenciannya akan bertahan untuk selamanya. Yang tersisa hanyalah pikiran yang bertanya-tanya apa itu belas kasihan. Dengan cibiran sedingin es, dokter peri kecil sekali lagi melompat ke Blue Eagle sebelum perlahan berputar ke bawah dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan malam. Saat dia perlahan menghilang, sinar fajar pertama keluar dari cakrawala, menyinari tenda putih. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidurnya, dia mendengar gangguan di luar tendanya disertai dengan suara mual dan akrab. Sebuah niat jahat muncul dalam senyum kemerahan dan kecilnya dan dengan lesu turun dari tempat tidurnya, dia mengganti pakaiannya sebelum perlahan keluar dari tenda. Di luar tenda, 7 atau 8 tentara bayaran saat ini menjaga pintu masuk dengan ketat. Pada saat ini, tentara bayaran ini melarang seorang pemuda untuk masuk dengan wajah serius tetapi ketika mereka melihat dokter peri kecil keluar, mereka buru-buru menyambutnya. "Hihi, Tuan Muda Muli, mengapa Anda mencoba menerobos masuk ke tenda saya pagi-pagi sekali?" Saat dia menghiasi beberapa tentara bayaran dengan senyum kecil, dokter peri kecil memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada Muli yang memiliki ekspresi agak tidak nyaman di wajahnya. "Haha, tidak banyak. Hanya saja sudah larut dan kupikir aku akan datang untuk memanggil dokter peri kecil untuk melanjutkan perjalanan kita." Tatapan Muli menyapu area di belakang dokter peri kecil dan tidak menemukan apa-apa. Dia mengerutkan alisnya sebelum tersenyum saat dia berkata. Dengan ringan menganggukkan kepalanya, dokter peri kecil melambaikan tangan untuk mengirim beberapa tentara bayaran. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan tersenyum sambil melihat ke arah Muli. "Tuan Muda Muli." Belalang itu menguntit jangkrik tanpa menyadari adanya Oriole di belakang. Menjadi Oriole adalah strategi yang hebat. Sayang belalang sembah itu terlalu licik. Muli tersenyum, ekspresinya dingin. Sekali lagi menyapu pandangannya ke tenda di belakang dokter peri kecil saat dia dengan dingin berkata, "Aku tahu bahwa sejak kamu telah kembali ke sini, aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu tetapi targetku bukanlah kamu. Serahkan Xiao Yan dan aku tidak akan mempersulitmu lagi." Dia pergi. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan tersenyum saat dia berkata, "Pergi." Mata Muli mundur saat ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. "Kamu tidak mungkin berpikir bahwa dia akan dengan bodohnya kembali ke perkemahan, kan?" Dengan cibiran, dokter peri kecil menatap tentara bayaran di sekitarnya yang sudah bangun. Tentara bayaran ini adalah pelindungnya, selama mereka ada di sini, Muli tidak akan berani bergerak padanya. "Dasar sialan," Muli bersumpah, mengambil napas dalam-dalam, dia mengutuk, sejak dia memasuki pegunungan binatang ajaib, dia akan menemui akhir yang lebih cepat. Dokter peri kecil mengabaikan kutukannya sementara sudut kemerahan dan mulut kecilnya sedikit terangkat ke atas, mata indahnya penuh dengan ejekan. "Nona dokter peri kecil, kita hampir selesai mengumpulkan bahan obat, bisakah kita kembali?" Seorang anggota kelompok koleksi obat dari Rumah Seribu Obat dengan cepat berjalan sebelum dengan hormat melapor ke dokter peri kecil. "Baiklah, ayo kita berangkat." Dokter peri kecil tersenyum saat dia memiringkan kepalanya, menyapu matanya yang indah ke seluruh perkemahan. Dia tiba-tiba berkata dengan nada lembut, "Semuanya, karena tentara bayaran kepala serigala telah bertemu dengan beberapa masalah kecil,
Saya ingin mengundang semua orang untuk membantu mengambil alih pekerjaan mereka sebagai penjaga tubuh pribadi saya. Apakah ini mungkin? Setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil, para tentara bayaran, awalnya terkejut, tiba-tiba melemparkan barang-barang di tangan mereka dan buru-buru bergegas menuju dokter peri kecil dengan kegirangan. Muli menatap ke arah dokter peri kecil yang dengan senang hati mengatur regu tentara bayaran. Sudut mulutnya sedikit berkedut, dia tahu bahwa ini adalah cara dokter peri kecil untuk menjaganya. Setelah mengatur pengawal pribadinya, dokter peri kecil menoleh untuk melihat Muli yang belum pindah dari posisi aslinya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Muda Muli, ketika Xiao Yan pergi, dia meminta saya untuk membantunya menyampaikan pesan kepada Anda. Selama dia menyerahkan semua yang dia peroleh di dalam gua, aku bisa melepaskan fakta bahwa dia melukaiku." Muli mencibir dan berkata, "Haha, Tuan Muda Muli, kamu salah. Apa yang Xiao Yan ingin aku katakan padamu adalah bahwa dia akan kembali." Dengan senyum lembut, dokter peri kecil dengan lembut berkata. Kulit di sekitar mata Muli menegang saat dia menghela nafas dalam-dalam, niat membunuh terlihat jelas di alisnya. Hanya beberapa saat kemudian sebelum dia dengan dingin mengangguk, "Bagus, selama dia bisa bertahan di pegunungan binatang ajaib, aku akan menunggu pembalasannya." Selesai berbicara, Muli dengan keras mengayunkan lengan bajunya dengan marah sebelum membawa beberapa pria di bawahnya untuk meninggalkan tempat itu. Saat dia menatap Muli yang pergi, ekspresi tersenyum di wajah menawan dokter peri kecil berangsur-angsur berubah saat rasa dingin yang akrab melintas di mata indah itu. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menyapu rambut hitam halus di dahinya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung yang tinggi di belakangnya. Saat sinar fajar menyinari puncak gunung, sosok pemuda yang berdiri dengan bangga tampak terlihat. Xiao Yan berdiri di puncak gunung saat dia menatap tentara bayaran yang pergi, memutar kepalanya dari sisi ke sisi perlahan. Dia dengan kuat menggenggam tinjunya dan mencibir, "Brengsek, tunggu saja aku. Tuan muda ini akan mengingat semua yang terjadi tadi malam dan ketika kita bertemu berikutnya, saya akan memastikan untuk membayar Anda 2 kali lipat." Menghirup udara pagi yang segar dan sejuk, Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan, membawa pedang hitam, dia berjalan menuju hutan lebat tanpa melihat ke belakang. Dia tahu bahwa kesulitan sebenarnya baru saja dimulai. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.